Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi yang setiap pagi boleh kita dengarkan dan boleh kita rasakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dan membangunkan kami, memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh beraktivitas untuk pagi hari ini, dan kami boleh menjalankan segala pekerjaan kami yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai dan Engkau selalu membimbing kami. Apapun yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pada saat ini kami akan menerima firman-Mu, kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak sekali dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Lukas 5. Injil Lukas 5 ayat yang ke-33 sampai yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dari kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata, anggur yang tua itu baik. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini kami berjudul dengan mengubah gaya lama. Mengubah gaya lama. Kalau tadi kita membaca di dalam Injil Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Di situ orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang hal berpuasa. Terlalu sering fokus dari puasa itu adalah tidak makan. Mereka mempertanyakan mengapa murid Yohanes dan orang-orang Farisi itu berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus makan dan minum. Mereka pikir puasa itu hanya soal tidak makan minum. Seharusnya puasa adalah melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan tidak berpusat pada Tuhan. Seharusnya puasa adalah melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan berpusat pada Tuhan. Dengan mengalihkan mata dari hal-hal duniawi ini, kita dapat memusahkan diri pada Kristus secara lebih baik.
Puasa menolong kita untuk memperoleh pandangan baru dan memperbarui ketergantungan pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, puasa juga bukanlah cara untuk kelihatan lebih rohani dibanding orang lain. Orang-orang Farisi berpikir bahwa mereka lebih rohani daripada murid-murid Tuhan Yesus karena menjalankan puasa. Mereka lupa bahwa puasa dilakukan untuk menyiapkan kedatangan Tuhan, mempersiapkan hati yang murni untuk Tuhan, dan sudah ada Tuhan Yesus yang datang di tengah-tengah mereka. Ada lagi mengenai puasa. Puasa bukan untuk menghukum tubuh. Maka waktu puasa juga harus dibatasi. Bukan tanpa batas. Puasa tidak boleh dianggap salah satu metode diet. Jangan puasa untuk menghilangkan berat badan, tapi untuk memperoleh persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada lagi yang orang berpandangan bahwa dengan berpuasa pasti keinginan kita akan tercapai. Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Puasa bukanlah cara untuk membuat Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Puasa mengubah kita, bukan mengubah Tuhan. Puasa adalah salah satu latihan rohani. Puasa menjadikan sarana bagi kita untuk mengendalikan diri dari keinginan-keinginan tak teratur. Demikian kita akan dibentuk dan diubah. Susah memang mengubah hidup kita yang lama kemudian masuk menjadi atau di dalam cara pandang yang baru. Kita menganggap bahwa cara pandang yang lama kita merasa baik-baik saja. Lebih enak beginilah dan tidak mau berubah. Kalau di dalam Alkitab tadi, di dalam ayat tadi dikatakan bahwa anggur tua lebih baiklah. Ini bisa diibaratkan bahwa kalau datang ajaran baru atau pandangan baru, cenderung kita tolak. Kita sudah mapan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita yang lama, gak mau berubah. Begitu juga dengan orang-orang Farisi yang pada waktu itu karena berpegang dengan perjanjian lama terus, mereka pikir cukuplah mentaati hukum untuk dapat selamat. Mereka hanya sibuk dengan penampilan yang kelihatan lebih rohani daripada yang lain. Padahal di dalam hatinya tidak berubah, bahkan tidak melihat Tuhan. Kita mungkin juga seperti mereka, orang-orang Farisi yang telah kita baca. Ketika dibaptis, kita menerima Yesus dengan memakai nama yang lebih rohani, mungkin dengan Maria, atau mungkin dengan Stefanus, atau mungkin kita memakai yaitu ayat-ayat di dalam Alkitab, ataupun kitab-kitab di dalam kitab suci. Inilah yang mungkin seringkali kita lakukan, bahwa di luar kita nampak suci. Kita rajin ke gereja setiap minggu, bahkan mungkin juga bisa setiap hari. Kita juga rajin berdoa, dan kita juga rajin berpuasa. Dan lebih-lebih kita juga seringkali atau sering kita memberikan persembahan yang lebih. Tetapi kalau kita sakit, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak mungkin akan memberikan kesembuhan. Kita masih pergi ke orang-orang yang di luar kita. Kalau kita mau buka usaha, kita masih pergi ke Gunung Kawi. Kita mengaku sebagai orang Kristen,
tetapi masih pasang sesajen, masih suka pasang nomor togel. Kalau kita diibaratkan itu adalah HP, kita hanya mengganti casing, menjadi casing smartphone, tapi isinya masih HP yang jadul, masih HP yang lama. Nah, inilah yang perlu kita rubah. Bagaimana pandangan kita tentang hal berpuasa, bahwa kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita persiapkan supaya hati kita, jiwa kita itu adalah hanya untuk Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus akan memberkati kita senantiasa. Amin.